Selamat siang semuanya. Siang, masih semangat? Masih. Semangat, harus semangat ya. Belajar kimia itu mengasyikan, jadi harus semangat, oke? Ya, oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Oke, saya minta tolong Raja dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Raja. Sebelumnya saya absen dulu ya. Adinda Gusti, Amara, Anissa Faradila, kita gitu ya. Coba saya pengen cek. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali. Tepuk 2 berarti 2 kali. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Oke, sip. Kita beri plus untuk kita semua. Oke, biar semangat. Masih ingat teori tumbukan? Masih ingat ya? Di situ ada 2 gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Coba diperhatikan. Perbedaannya kan di sini di gambar 1 ada 3 gambar ya. Gambar 1, 2, 3. Nah, bedanya apa? Oke, Maheswari. Kalau di gambar 1 yang A yang atas itu termasuk tumbukan yang efektif, sedangkan yang lainnya tidak. Oke, kita beri plus untuk Maheswari. Orientasinya harus tepat dan energinya harus cukup. Apa perlunya mempelajari laju reaksi? Gambar 1 itu apa? Rantai berkarat atau korosi ya. Kalau gambar 2, kembang api. Kalau besi berkarat itu butuh waktu yang lebih lama sehingga lajunya kecil atau besar? Kecil atau lambat ya. Kalau kembang api, lajunya besar atau cepat. Sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk mempelajari kalau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, salah satunya konsentrasi. Sekarang kita pretest dulu, siapkan Android-nya. Linknya saya kirim ke grup WhatsApp kelas ya. Iya. Silakan dikerjakan. Di tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan praktikum, kemudian diskusi, kemudian presentasi. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian diharapkan peserta didik yang pertama menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama menjelaskan, yang kedua menentukan, yang ketiga menganalisis berdasarkan kajian teori tumbukan. Secara garis besar, problem based learning itu yang pertama nanti kalian diarahkan ke permasalahan atau orientasi peserta didik kepada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik, jadi nanti kalian berkelompok ya. Kemudian membimbing penyelidikan, kita melakukan praktikum, diskusi, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, evaluasi dan menganalisis proses. Ini nanti berdasarkan kesimpulan juga. Kemudian ada post test, jadi siap-siap ya. Tadi sudah pretest, nanti ada post test. Kemudian ada refleksi dan tindak lanjut. Penilaiannya kognitif, nanti pretest saya nilai yang tadi, post test juga, tugas di rumah juga, nanti ada di LKPD. Kemudian sikapnya, kerjasama dan rasa ingin tahu. Jadi harus bisa bekerja sama di dalam kelompok. Oke. Kemudian keterampilannya ada praktikum, diskusi dan presentasi dan pengerjaan LKPD. Fenomenanya di sini ada gambar pemutih pakaian. Sering pakai pemutih nggak kalau mencuci baju? Ada yang jarang, ada yang sering ya. Apalagi baju putih gini ya. Yuk baca artikelnya. Saya beri waktu 2 menit. Ada yang mau menyimpulkan isi artikel ini? Jadi kesimpulannya itu dapat merusak pakaian
pemutih pakaian mengandung klorin yang bersifat korosif atau mengkikis? Pinter kata Raja, karena pemutih itu kan punya kandungan natrium hipoklorit ya, ada Cl-nya ya. Lah itu dia bisa mengikis pakaian. Kemudian dari artikel yang kalian baca tadi, apa ada yang ingin kalian tanyakan? Apa pengaruh banyaknya konsentrasi pemutih terhadap Apa pengaruh banyaknya konsentrasi pemutih terhadap laju reaksi? Bagaimana pengaruh konsentrasi pemutih terhadap laju reaksi yang dikaitkan dengan teori tumbukan? Kita beri plus untuk yang bertanya. Nah, sekarang kita berkelompok. Yuk, silakan kalian duduk berkelompok. Yang sudah dapat LKPD, silakan ditulis nama anggota kelompok, kelas, dan nomor kelompoknya ya. Sekarang kita akan melakukan penyelidikan kayak detektif gitu ya. Tadi Marsai sama Dinda ngasih masalah. Menjawabnya kita harus melakukan penyelidikan dulu. Alat bahannya silakan kelompok 1. Ini saya beri 2, satunya buat cuka, satunya buat air. Oke. Alatnya ditambah dari yang dibawa sama teman-teman. Berupa apa? Botol dan oke. Berdasarkan judulnya, tadi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian berdasarkan alat dan bahan itu, variabel penelitiannya ada 3. Ada bebas, terikat, dan tetap. Oke, kira-kira ada yang bisa menunjukkan variabel bebasnya apa ya? Berapa itu volume asam cuka? Bebas. Bebas. Ya. Terus? Kalau variabel terkontrolnya itu soda kue. Soda Masak kuenya kue. masanya Ya. ya. Lalu Yang variabel terikat itu yang waktu balon mengembang. waktu balon mengembang. Tadi alat bahannya sudah, kemudian variabelnya sudah ya. Sekarang langkah kerjanya bagaimana? Tempelkan warna ini di langkah kerja. Pertama warna apa? Warna pink, terus? Merah, terus? Biru, kuning, ungu, hijau. Sama semua? Oke, good. Kita berlepas untuk kelompok 1. Oke. Jadi yang pertama, masing-masing kalian harus mengambil asam cukanya ya. Masukkan ke dalam gelas ukur ya. Hati-hati perbandingannya berbeda. Yuk lakukan praktikum. Ada kesulitan? Belum ya. Yang botol itu botol apa saya? Botol apa sudah? Sekarang botol? Oh ini masih ada kan dagu yang masih sisa. Ini sudah? Ini kira-kira nanti ditulis ya. Oke, sekarang ada video yang menunjukkan kalau pengaruh konsentrasi itu bisa ditinjau dari teori tumbukan. Ya, sekarang kita amati videonya. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar dari ilustrasi yang telah ditayangkan? Dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai, kendaraan kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Ya, bisa dituliskan di LKPD? Oke, silakan saya beri waktu. Bahan ajarnya bisa dipakai ya. Di situ ada pengaruh konsentrasi terhadap laju. Sekarang kita presentasi. Semangat! Semangat dong presentasi. Coba saya tes dulu konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 3. Oke, presentasi dimulai dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan untuk analisis data. Dan untuk pertanyaan pertama, mengapa ketika direaksi antara asam cuka dan soda kue menyebabkan balon pengembangan? Jawaban kami, reaksi antara cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang membuat balon menjadi membesar karena terisi udara. Pertanyaan kedua, balon manakah yang lebih cepat mengembang? Jawaban kami balon A karena volume asam cuka yang digunakan lebih banyak daripada balon B dan C. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbandingan volume asam cuka di botol A, B, dan C? Manakah konsentrasi asam cuka yang lebih besar? Botol A 30 ml. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah sesuai? Yakin? Yakin. Oke, berarti tadi gas yang ada di balon adalah gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian lebih cepat mana yang mengembang? Balon A. Sudah good? Ya, kita beri plus untuk kelompok Marsai. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang evaluasi masalah. Bagaimana pengaruh konsentrasi baiklin terhadap laju reaksi pada penghilangan kotoran pada serat pakaian? Jawabannya, semakin besar konsentrasi baiklin, semakin cepat laju reaksi antara baiklin dengan serat pakaian. Terus? Bagaimana pengaruh konsentrasi baiklin terhadap laju reaksi berdasarkan kajian teori tumbukan? Semakin besar konsentrasi baiklin, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga akan mempercepat laju reaksinya. Jadi baik nggak pemakaian baiklin yang berlebihan? Tidak baik. Lama-kelamaan pakaian kita akan Rusak. makin tipis ya, sehingga semakin cepat rusak ya. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Vita. Terima kasih. Ambil kesimpulannya ya pembelajaran hari ini. Kalau konsentrasinya besar, lajunya semakin cepat. Kalau konsentrasinya besar, lajunya semakin cepat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oh, Zaki. Oke. Kalau misalnya tadi itu terhadap lajunya, kalau misalnya untuk terhadap tumbukan, Ya. jika konsentrasinya semakin besar, maka semakin banyak tumbukan efektif yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau konsentrasinya besar, tumbukannya semakin besar juga. Oke, sehingga lajunya gimana, Ki? Semakin cepat. Semakin cepat. Oke, good. Thank you. Oke, kita beri aplaus untuk Gisel dan Jati. Kalau konsentrasinya semakin besar, maka peluang bertumbukan efektifnya semakin besar atau banyak, sehingga lajunya semakin cepat. Kayak kita di tempat keramaian gitu loh sayang ya. Kalau di tempat keramaian, kalau banyak orang, kemungkinan bersinggungan besar nggak? Besar. Kita akan melakukan post test. Saya kirim ke grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. Kerjakan dengan jujur. Kita lakukan review dan refleksi. Jadi alhamdulillah hari ini pembelajaran pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi sudah selesai. Kalian bisa menyimpulkan sudah bagus tadi, kerjasamanya sudah bagus. Nah, jangan lupa nanti di LKPD bawah sendiri itu ada uji kompetensi. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa mempelajari materi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya, nanti kita praktikum lagi. Silakan dipimpin doa. Dias. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dias. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.